俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yo, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 10 kesamaan yang dimiliki tokoh utama kita, yaitu Luffy dengan yang tidak kalah penting lainnya, yaitu Goldie Roger. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Yang pertama adalah mereka berdua merupakan Di. Ya, dari kedua nama karakter ini sama-sama memiliki nama Di dalamnya. Dan seperti yang Kureha katakan ketika melihat Luffy, bahwa ternyata masih ada yang mewarisi Will of Di atau semangat Di. Yang sepertinya ini ada kaitannya dengan pernyataan Corazon bahwa Di akan selalu menjadi musuh bebuyutan Ternilito. Namun, di sisi lain, meski ada karakter lain yang juga memiliki nama Di seperti Kurohige, tapi seperti yang dikatakan Shirohige ketika teringat pembicaraan nama Di dengan Roger, Shirohige berkata kepada Teach bahwa setidaknya orang yang ditunggu oleh Roger bukanlah kau. Jadi di sini terlihat meski Teach memiliki nama Di, tapi ia tidaklah memiliki tekad dan semangat seperti Roger. Lalu yang kedua adalah menyukai kebebasan. Seperti pernyataan Luffy kepada Rayleigh bahwa Luffy tidak tertarik dengan yang namanya menguasai atau memerintah dunia. Namun Luffy berkeinginan agar bisa untuk berlayar dengan bebas. Dan itulah definisi Raja Bajak Laut bagi Luffy. Dan hal ini juga terjadi pada Roger, yaitu ketika Roger melakukan pertempuran dengan Bajak Laut Shiki, Roger diajak oleh Shiki untuk menguasai dunia. Namun, Roger dengan jelas menolaknya bahwa Roger tidak tertarik dengan yang namanya kekuasaan. Bagi Goldie Roger, tidak ada artinya jika tidak bisa melakukan hal dengan bebas. Lalu yang ketiga adalah asal lautan, di mana Luffy dan Roger ini sama-sama berasal dari lautan yang dianggap paling lemah, yaitu East Blue, di mana Roger berasal dari kota yang bernama Lockton dan Luffy berasal dari desa Fusa. Dan hal yang menarik di sini adalah meski lautan East Blue ini dikatakan sebagai lautan yang paling lemah, tapi kita bisa melihat fakta bahwa banyak karakter kuat yang berasal dari lautan ini. Contohnya adalah Roger, Garp, Dragon, dan Luffy. Kemudian yang keempat adalah tangan kanan mereka. Roger maupun Luffy pada saat pertama kali merekrut, mereka merekrut seorang pendekar pedang, yaitu Zoro dan Rayleigh, dan mereka berdua sama-sama menjadi tangan kanan bajak lautnya masing-masing. Dan jika kita melihat karakter Zoro dan Rayleigh lebih dalam, kita akan melihat banyak kesamaan di antara mereka, seperti mereka berdua merupakan pendekar pedang, mereka memiliki luka di matanya, dan mereka memiliki bekas luka di dada mereka. Lalu yang kelima adalah topi jerami. Daripada suatu kesamaan, mungkin hal ini akan lebih pantas dianggap dengan kondisi Luffy mewarisi topi jerami yang dulu digunakan oleh Goldie Roger yang sang titipkan kepada Luffy. Mengenai topi jerami ini, tidak hanya akan menjadi suatu ciri khas orang karakter, namun hal ini akan memiliki arti lebih dalam. Semenjak kita juga telah melihat bahwa adanya topi jerami yang sama dengan ukuran raksasa yang tertidur di dalam ruangan beku di Marijoa. Kemudian yang keenam, tertawa di atas tempat eksekusi mati. Pada saat Luffy mengunjungi tempat asal Roger dan langsung menjadi tempat di mana Roger dieksekusi, Luffy juga saat itu sempat menaiki tempat eksekusi itu. Dan dikarenakan ulah Bagi mengakibatkan Luffy akan dieksekusi oleh Bagi di sana, Luffy terlihat berekspresi tersenyum. Dan kejadian itu disaksikan oleh Smoker. Dan saat melihat itu, Smoker langsung teringat dengan kejadian di mana Goldie Roger tersenyum ketika akan dieksekusi. Lalu yang ketujuh adalah cara menggunakan haki raja.
Mungkin saat ini telah cukup banyak karakter yang bermunculan dinyatakan memiliki haki raja seperti Eustace Kid. Namun mengenai penggunaan haki raja untuk melapisi senjata masih bisa dihitung jari, yaitu seperti Roger, Shirohige, Kaido, Luffy, dan Shanks. Jadi masih bisa dianggap cukup langka untuk orang yang bisa menggunakan haki raja dengan cara seperti ini. Yang ke-8 adalah bisa mendengar voice of vaulting. Hal yang paling mencolok mengenai ini adalah Roger ataupun Luffy sama-sama bisa mendengar voice of vaulting ini. Salah satunya adalah untuk mendengar suara dari monster laut. Entah masih belum pasti apakah hal ini berhubungan dengan Kenbun Shokuhaki tingkat lanjut atau tidak. Namun selain dari Luffy dan Roger, ada karakter lain yang bisa mendengar suara monster ini, yaitu Kozuki Oden. Dan juga Momonosuke pun bisa mendengar suara Zunisa. Mungkin untuk Oden dan Momonosuke masih memiliki garis keturunan Kozuki atau bangsawan Wano Kuni. Namun hal yang menarik dari voice of vaulting ini sampai membuat Roger bisa untuk menemukan batu poneglyph. Bagi Roger, poneglyph ini memancarkan kekuatan yang besar seperti terselimuti suara besar. Mungkin hal ini berkaitan dengan para pembuat batu poneglyph ini yang berkeinginan agar batu-batu poneglyph ini ditemukan. Namun sampai saat ini, Luffy masih belum bisa melakukan hal seperti ini. Kemudian yang ke-9 adalah rute pelayaran. Bisa kita lihat pada flashback perjalanan bajak laut Goldie Roger, di mana Roger juga melewati rute yang sebagian besar dilewati oleh bajak laut topi jerami, seperti melewati Pulau Langit Skypiea, lalu Pulau Terapung Water Seven, Pulau Bawah Laut Fishman Island, lalu Pulau Zou, dan bahkan Wano Kuni. Pulau-pulau tersebut juga telah dilewati oleh kelompok bajak laut topi jerami. Meski dari log post memiliki 2-3 rute pelayaran, namun entah suatu kebetulan atau apa, Roger dan Luffy terlihat melewati jalur pelayaran yang sama. Kemudian yang ke-10 adalah tentang ujung impian. Ya, hal ini mungkin adalah hal yang paling sama dari sosok Luffy dan Roger ini. Bahkan sampai-sampai Shanks mengatakan tentang hal ini kepada Rayleigh, bahwa ada anak yang mengatakan hal yang sama seperti Kapten Roger, yaitu adalah tentang Yume no Hate atau ujung impian. Meski sampai saat ini masih belum diungkapkan apa ujung impian dari Luffy dan Roger ini, tapi tentang samanya mimpi mereka berdua itu bisa kita lihat dari reaksi karakter yang mendengarnya. Seperti ketika saat Roger mengatakan tentang mimpinya, Shirohige dan Oden memperlihatkan ekspresi seperti tidak percaya. Dan hal yang sama terjadi ketika Luffy menyampaikan mimpinya kepada Ace dan Sabo, di mana hal itu membuat Ace dan Sabo juga terkejut dan menciptakan ekspresi yang sama persis seperti Shirohige dan juga Oden. Dan selanjutnya, kita akan sedikit berteori tentang kesamaan yang akan terjadi selanjutnya, yaitu kelompok topi jerami akan sampai di Pulau Laftel, dan anggota kelompok topi jerami juga akan tertawa ketika melihat pemandangan di Laftel tersebut. Namun, mungkin ada hal yang akan bisa diwujudkan oleh Luffy, tapi tidak bisa diwujudkan oleh Roger. Hal itu adalah untuk mewujudkan ujung impian itu, di mana sebagai tokoh utama cerita, sudah seharusnya Luffy akan mewujudkan ujung impiannya. Namun di sisi lain, telah menjadi fakta bahwa Roger tidak bisa mewujudkan ujung impiannya, meski ia telah bisa mencapai Pulau Laftel, yang mana Roger mengatakan ketika mencapai Laftel bahwa mereka terlalu cepat. Jadi, mungkin sekian dulu video untuk kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Dan kami Diskusope dan terima kasih banyak.